Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 will present our material today about adoption and adaptation of materials. Before we start, I would say thanks to Ms. Chika who has given us the opportunity to present our material today. And let me introduce ourselves. I'm Devan Hendri as moderator and my partner Rasma Tisa as speaker, Gina Febriani as speaker, and Hikmatul Gibran as speaker. Dalam mengembangkan materi ajar, secara garis besar digolongkan menjadi dua cara, yaitu adopsi dan adaptasi. Saya pertama akan menjelaskan tentang adopsi materi ajar. Adapting materials. Teachers can use two ways, namely using textbooks that have been designed according to the curriculum and using authentic materials. First, textbooks. A convenient and easy way to adopt the materials is using textbooks that are already available. When assigned to teaching certain classes, teachers have freedom in choosing material and teaching material with the lesson plan atau RPP that has been made. Jadi dalam mengadopsi materi ajar ini, guru dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan buku teks atau textbook yang sudah dirancang sesuai dengan kurikulum dan menggunakan materi autentik atau authentic materials. Yang pertama, buku teks atau textbook. Cara yang nyaman dan mudah untuk mengadopsi materi adalah menggunakan buku teks yang sudah ada. Ketiga, ketika ditugaskan untuk mengajar di kelas tertentu, guru memiliki kebebasan dalam memilih materi dan mengajarkan materi dengan RPP yang sudah dibuat. Buku teks yang ada di pasaran yang dirancang oleh banyak penerbit secara umum sudah mempedomani urutan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Buku teks memiliki beragam model karena keberagaman tersebut tidak ada buku teks yang benar-benar ideal untuk siswa. Penting bagi guru untuk mengetahui bagaimana cara mengevaluasi buku teks dan memilih materi tambahan yang sesuai yang bisa digunakan. By using textbooks, students have their own focus and can learn independent. For teachers, textbooks can be a guide and support for the process learning goes as it should and succeed. However, textbooks have some drawbacks. Textbooks have themes and the framework itself. Textbooks do not consider students' background knowledge and does not pay attention to student interests. Questions in textbooks tend to low level and has all the answers of the question. Menggunakan buku teks memiliki nilai tersendiri. Buku teks memberikan teks dan tugas-tugas siap pakai, dan menggunakan buku teks siswa memiliki fokus tersendiri dan bisa belajar mandiri. Untuk guru, buku teks dapat menjadi panduan dan pendukung agar proses pembelajaran berjalan seperti seharusnya dan berhasil. Namun, buku teks memiliki beberapa kelemahan. Buku teks memiliki tema dan kerangka sendiri. Buku teks tidak mempertimbangkan pengetahuan latar siswa dan tidak memperhatikan minat siswa. Pertanyaan dalam buku teks cenderung pada tingkat rendah dan memiliki semua jawaban dari pertanyaan. Namun, pada saat memilih buku teks, evaluasi buku teks penting untuk dilakukan. Ada beberapa cara dalam mengevaluasi buku teks, namun yang paling sering digunakan adalah checklist. Pertanyaan yang ada di dalam checklist adalah aspek isi atau content aspect, vocabulary and grammar atau kosakata dan tata bahasa, tugas dan kegiatan atau exercises and activities, bentuk fisik dan teks yang menarik, atau physical makeup and attractiveness of the text. B. Authentic material according to Zazulak. Authentic material is all writing material in English that is not written for the purpose of learning English in class. Using this material makes the learner process easy, imaginative, and motivation for students. Richard mentioned the advantages of aquatic material
Authentic material has a positive effect on student motivation. Authentic text is updatable and has topic. Authentic text provide authentic cultural information. Authentic text put emphasis on the original language. Authentic texts are more related to students' need. Authentic texts support creative approach to teaching. Okay, I will explain the next material is adaptation materials. Materials adaptation is another possibility that can be done by a person teacher in the context of pursuing textbooks. Adaptation of teaching material is making change to existing materials in order of improve it or making it more suitable for certain students. Maksudnya adalah adaptasi materi ini kemungkinan lain yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam rangka pengadaan buku ajar. Adaptasi materi ajar adalah membuat perubahan terhadap materi yang sudah ada dalam rangka memperbaikiannya atau menjadikannya lebih cocok untuk siswa tertentu. Kebanyakan guru bukanlah penulis buku ajar, melainkan penyedia buku ajar yang baik. Daily Evans and City Jones 1998 menyatakan bahwa seorang penyedia buku ajar dapat menyeleksi secara baik dari apa yang tersedia, kreatif dengan apa yang ada, memodifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan melengkapi dengan penyediakan aktivitas tambahan. Buku-buku komersil yang ditulis oleh orang lain dan dijual di pasaran biasanya jarang dapat digunakan begitu saja tanpa memerlukan adaptasi yang diperlukan dalam rangka menjadikannya lebih cocok terhadap konteks tertentu saat buku itu akan dipakai. Adaptasi semacam ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti memodifikasi isi, menambahkan atau mengurangi, menyusun kembali isi, menghilangkan bagian tertentu, dan memodifikasi tugas dan mengembangkan tugas yang ada. Okay, thanks moderator. I'm Rosmatisa. I will explain the next material. Adaptation can be done in several ways, such as 1. Modify the content. Memodifikasi isi. Isi buku ajar mungkin perlu untuk diubah karena tidak cocok dengan siswa yang belajar. 2. Add or remove content, yaitu menambahkan atau mengurangi isi. Sebuah buku ajar mungkin terdiri atas terlalu banyak atau terlalu sedikit isi. 3. Rearrange the content, yaitu menyusun kembali isi. Seorang guru dapat memutuskan untuk menyusun kembali silabus dari buku tersebut dan mengatur unit-unit pada urutan yang dianggapnya lebih cocok. 4. Eliminate certain parts, yaitu menghilangkan bagian tertentu. Dalam suatu teks, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang dapat dihilangkan oleh guru karena dianggap kurang penting. 5. Modify the task, yaitu memodifikasi tugas. Latihan-latihan dan aktivitas-aktivitas mungkin perlu diubah untuk memberikan fokus tambahan. Sebagai contoh, sebuah aktivitas menyimak mungkin hanya difokuskan pada menyimak informasi, jadi perlu diadaptasi sehingga siswa dapat mendengarkan 2 atau 3 kali untuk tujuan yang berbeda. 6. Develop existing task, mengembangkan tugas yang ada. Latihan-latihan mungkin terdiri atas latihan-latihan yang tidak cukup sehingga tugas latihan tambahan perlu untuk ditambahkan. The ability to adapt textbooks like this is an important skill for teachers to develop. Through the process of adaptation, teacher makes the book more personal, turning it into a teaching resource better, and specialize it for a special group of students. Melalui proses adaptasi, guru menjadikan buku tersebut lebih personal, menjadikannya sebuah sumber mengajar yang lebih baik, dan mengkhususkannya bagi sekelompok khusus siswa. Okay, thanks.